Halo semua, Syarif di sini. Kali ini kita akan membahas tentang limit tak hingga ya. Apa itu tak hingga? Ada yang bilang bahwa tak hingga sebenarnya bukan bilangan, tapi tak hingga hanya sebuah simbol yang menunjukkan sesuatu yang amat sangat besar ya. Contohnya apa? Dalam kehidupan kita, contohnya adalah nikmat Tuhan ya, pasti. Bahwa nikmat Tuhan yang berikan kepada kita itu tak akan pernah bisa kita hitung. Saking apa? Saking banyaknya. Oke, sebelum mulai jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, kembali ke limit ya. Nah, kalau di limit tak hingga, itu bedanya sama limit sebelumnya adalah di sini kita limitnya itu limit mendekati tak hingga gitu. Di bagian bawahnya kan biasanya X menuju A, X mendekati A gitu ya. Nah, kalau sekarang X mendekati tak hingga. Oke, seperti apa? Oke, kita mulai ya, limit tak hingga. Nah, gimana sih cara ngerjainnya limit tak hingga? Sebenarnya sama aja seperti yang limit sebelumnya. Itu cara paling awal dan selalu dipakai itu tentunya apa? Substitusi ya, substitusi selalu itu. Contohnya misalnya ada limit X mendekati tak hingga X tambah 5 gitu ya. Nah, gimana ngerjainnya? Ya tinggal kita substitusi aja. Berarti X-nya kita ganti dengan tak hingga, sehingga tak hingga tambah 5. Nah, berapa tuh tak hingga tambah 5? Ya jawabannya adalah tak hingga ya. Sesuatu yang amat besar tambah 5, dikit 5 mah ya berarti tetap jawabannya tak hingga. Nah, untuk substitusi yang lainnya akan mulai mengalami kendala pada soal seperti ini. Misalkan kita punya fx ya, fx-nya itu adalah 1/x. Nah, 1/x ya. Kalau kita coba substitusi tak hingga, sehingga misalnya kita hitung limitnya gitu ya, maka 1/tak hingga itu berapa? Nah, untuk menjawab ini kita coba substitusi. Tadi itu kan tak hingga itu artinya amat sangat besar ya. Sekarang kita coba deh substitusi perlahan dari bilangan yang kecil ya. Misalnya kita punya 1/10. 1/10 berapa? 0,1. Lalu kalau 1/1000 berapa? 1/1000 berarti 0,001. Nah, lalu kalau 1/1000.000 berapa? Berarti itu nolnya 6 kan? Berarti di belakangnya ada 5. Berarti 0,000001. Oke. Sekarang gimana kalau 1/1 triliun? Waduh, nolnya 12 tuh. Berarti tinggal hitung aja ya, 0,0000000001. Nah, artinya apa? Artinya semakin besar penyebutnya, itu jawabannya semakin mendekati 0, semakin kecil. Sehingga kalau 1 dibagi tak hingga, 1 dibagi tak hingga, tadi tak hingga itu amat gede banget. Nah, maka jawabannya adalah 0 ya. Jadi 1 dibagi tak hingga adalah 0. Tapi awas, konsep 1 dibagi tak hingga sama dengan 0 hanya berlaku di dunia limit saja ya. Hanya berlaku di dunia limit. Oke. Yang berikutnya sekarang gimana kalau ini kita ambil contoh yang lain ya, karena nanti akan dibahas dan diperlukan ilmu tentang ini. Gimana kalau X-nya itu 0 gitu ya? Gimana kalau X-nya 0 atau mendekati 0? Coba misalnya kalau 1 dibagi 0,1 berapa? Ya, 10. Lalu kalau 1 dibagi 0,001 berapa? Ya, 1000. Terus kalau 1 dibagi 0,00001
1 berapa? Sejuta. Sebaliknya ya. Sekarang kalau 1 dibagi 1 triliun. Sehingga kalau sekarang 1 dibagi angka yang sangat kecil, ya tadi ya mendekati 0, itu kira-kira berapa? Makin lama jawabannya makin besar. Sehingga 1 dibagi 0 itu adalah tahingga. Tapi sekali lagi, ini hanya berlaku di dunia limit. Karena kalau di dunia sana, di luar limit maksudnya, 1 dibagi 0 itu nggak bisa ya. Karena penyebut itu nggak boleh 0. Jadi tak terdefinisi sebenarnya ya. Kalau dibagi 0 itu tak terdefinisi. 1 dibagi 0 itu nggak bisa ya, tak terdefinisi. Khusus di dunia limit, 1 dibagi 0 itu adalah tahingga. Nah, dua konsep ini tadi, 1 dibagi 0 tahingga dan 1 dibagi tahingga itu 0, hanya berlaku di dunia limit. Oke? Nah, cara berikutnya untuk mengerjakan limit tahingga itu muncul ketika kita bertemu soal-soal pecahan. Ya, jadi kalau ada soal seperti ini, pecahan gitu ya. Ini kalau kita substitusi si tahingganya seperti tadi, itu akan menghasilkan tahingga per tahingga. Nah, yang mana istilah tahingga per tahingga itu disebutnya tak tentu, gitu ya. Dan kalau kita ketemu bentuk tak tentu, maka kita harus menggunakan cara ini, yaitu adalah dengan dibagi dengan pangkat tertinggi. Maksudnya apa? Maksudnya pembilang dan penyebut kita bagi dengan X pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Tinggal cek aja di mana pembilang dan penyebutnya ada yang pangkat paling tingginya berapa. Nah, semuanya bagi dengan itu. Oke, biar makin paham, kita lihat contoh soal ini.